membacakan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Ida Ayu Madintan Pratiwi. Kalian bisa panggil kakak Kak Dayu. Kakak merupakan mahasiswi aktif semester 6 dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tujuan kakak datang kemari akan memberikan kalian beberapa layanan yang terdapat dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan bimbingan klasikal, yang kedua ada layanan bimbingan kelompok, yang ketiga ada layanan konseling kelompok, dan yang terakhir ada layanan konseling individu. Nah, yang pertama, sebelum kita memulai pembawaan materi ini, izinkan kakak untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk itu doa kakak pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih semuanya. Nah, topik yang akan kakak bawakan hari ini yaitu mengenai kecemasan akademik. Nah, sebelumnya dari kalian apakah sudah tahu apa itu kecemasan? Tahu. Mungkin salah satu dari kalian bisa menjelaskan sedikit saja pengertian dari kecemasan. Jelaskan sedikit saja pengertian dari kecemasan yang adik ketahui. Jadi kecemasan yang saya ketahui, kecemasan itu adalah suatu hal yang yang tak bisa kita tinggalkan. Kita ada tanggung jawab yang perlu kita selesaikan gitu, ada nyangkut rasanya. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi di sini kakak jelaskan secara rinci mengenai definisi dari kecemasan. Baik, jadi kecemasan akademik merupakan salah satu bentuk kecemasan yang spesifik dialami oleh setiap individu dalam konteks pendidikan, terutama berkaitan dengan proses pembelajaran, evaluasi akademik, serta tuntutan akademik lainnya. Nah, kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, khawatir, gugup, dan juga panik yang muncul saat menghadapi aktivitas akademik, salah satunya seperti pada saat kalian melaksanakan ulangan ataupun ujian. Nah, kecemasan akademik di sini bukan hanya sekedar rasa takut yang biasa, melainkan perasaan yang sangat dapat mengganggu dan juga mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis pada peserta didik. Nah, perasaan ini seringkali menghambat kemampuan siswa untuk berkonsentrasi di dalam kelas dan juga sulit untuk mengingat materi-materi yang telah diberikan oleh guru di dalam kelas. Nah, menurut ahli, menurut Ottens dan Ruby pada tahun 1994 yang dikutip dalam Aziz et al., kecemasan akademik adalah keadaan cemas yang dialami oleh peserta didik dalam situasi evaluasi akademik seperti halnya pelaksanaan ujian. Nah, dari definisi tersebut didapatkan beberapa faktor-faktor dari kecemasan akademik. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak satu faktor kecemasan akademik? Satu faktor yang bisa memicu timbulnya kecemasan pada diri kita. Tidak percaya diri. Ya, betul. Nah, tidak percaya diri juga menjadi salah satu faktor dari kecemasan akademik tersebut timbul. Nah, faktor dari kecemasan akademik yang kakak peroleh ada 4 kecemasan, yaitu ada 4 faktor, yaitu yang pertama adalah beban akademik. Nah, penyebab utama dari kecemasan akademik yaitu tentunya beban dari akademik yang didapat di lingkungan sekolah. Nah, pada umumnya banyaknya tugas sekolah dan ujian yang harus dihadapi juga akan mempengaruhi diri seorang individu ataupun siswa di dalam menghadapi suatu pembelajaran, sehingga pada saat dia itu mungkin kurang mengerti ataupun tidak paham sama sekali dengan pembelajaran tersebut, dia itu ditanya oleh gurunya, apakah kamu tahu? Nah, ditanyanya itu secara spontan dan rasa cemas itu pasti akan muncul, seperti rasa gugup, khawatir, serta tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, lalu yang kedua ada tekanan dari keluarga. Nah, keluarga di sini juga menjadi salah satu faktor utama yang bisa memicu kecemasan akademik tersebut. Nah, kenapa? Karena adanya tekanan dari orang tua di sini sangat sering kita dengar, apalagi orang tua yang mungkin memiliki
pendidikan yang cukup tinggi, sehingga dia selalu menuntut anaknya untuk mendapatkan juara kelas. Sedangkan kemampuan anaknya itu tidak sama dengan teman-teman kelasnya yang mendapatkan juara. Sehingga pada saat anak tersebut dipaksa untuk terus belajar, hal tersebut akan memicu timbulnya kecemasan dalam dirinya. Nah, untuk faktor yang ketiga ada interaksi dengan teman sebaya. Nah, kecemasan ini juga dapat timbul akibat hubungan yang kurang harmonis dengan teman sekelas. Nah, di sini ada yang saling musuh-musuhan nggak dalam satu kelas? Oke, bagus ya, karena itu perbuatan yang nggak baik. Nah, baik karena hal tersebut dikarenakan mungkin adanya perselisihan maupun persaingan antara teman. Kan sudah biasa ya apabila ada persaingan, mungkin nilai temannya lebih gede sedangkan kita lebih kecil, sana biasanya daya saingnya sangat tinggi. Lalu yang terakhir ada kekhawatiran terhadap masa depan. Nah, di sini pernah nggak kalian ngerasa khawatir nanti mau jadi apa? Pasti sering ya. Karena memikirkan masa depan itu pasti hal yang hampir setiap hari kita lakukan. Nah, ketika kita selalu memikirkan masa depan yang belum kita tahu, hal tersebut bisa memicu datangnya kecemasan. Apalagi misalnya kita itu salah masuk jurusan di sekolah ataupun di dunia perkuliahan. Dia itu pasti selalu memikirkan nanti saya jadi apa, sedangkan saya saja tidak suka dengan mata pelajaran ini. Saya takut nanti tidak jadi apa-apa. Nah, dari sana pun kecemasan tersebut akan timbul. Lalu kecemasan di sini terdapat 3 aspek yang disebutkan oleh Milawati dan Sutoyo pada tahun 2022. Nah, aspek dari kecemasan akademik ada 3. Yang pertama ada kecemasan terhadap kelas atau class related anxiety, yang dimana merupakan rasa khawatir yang dialami peserta didik terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Seperti contohnya saat kalian diberikan, di sini dapat matematika ya? Iya. Pada saat kalian diberikan pelajaran matematika dan di sana diberikan ulangan mendadak, kalian takut nggak atau khawatir nggak biasanya? Khawatir. Nah, rasa cemas itu pasti timbul, apalagi guru itu kan suka nada-nada memberikan ulangan. Jadi kita belum belajar, belum paham juga bagaimana rumusnya untuk menjawab. Nah, lalu yang kedua ada kecemasan terkait pembelajaran atau learning related anxiety, yang merupakan perasaan cemas yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kondisi ini sering disertai dengan gejala fisik seperti pusing dan juga detak jantung yang cukup meningkat. Lalu aspek yang ketiga yaitu ada kecemasan ujian atau tes anxiety, yang merupakan perasaan cemas yang muncul saat peserta didik menghadapi ujian di kelas. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, apabila kita mengalami atau mempunyai kecemasan akademik yang tinggi, belum melaksanakan ujian saja pasti sudah rasa cemas itu timbul, karena takut tidak bisa menjawab ataupun takut jawaban yang kita buat itu salah dan membuat atau mempengaruhi nilai yang diberikan oleh guru. Nah, dari penjelasan kakak terkait kecemasan akademik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kalau gitu kakak yang bertanya. Nah, dari apa yang sudah kakak jelaskan tadi, siapa bisa menjelaskan sedikit saja definisi dari kecemasan akademik? Oke, mungkin dijelaskan secara singkat saja adik-adik Putri. Baik, tidak menyimak ya dengan Mbak ini. Oke, kalau untuk faktor-faktornya, siapa yang tahu? Masa nggak tahu sih? Kan tadi kakak jelasin 4 faktor dari kecemasan akademik. Faktor-faktor timbulnya kecemasan akademik. Mungkin dijelaskan satu aja deh. Faktor tuntutan dari orang tua. Oke, benar sekali. Faktor dari tuntutan orang tua. Terima kasih ya. Ya, betul. Nah, karena apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak di sini kakak akan memberikan kalian tes kuesioner.
Kakak minta kalian untuk menjawabnya sedikit saja kok. Ya. Oke, kakak bagikan dulu ya. Baik, untuk menjawab tes kuesioner di sini, kalian pertama buat dulu nama kalian dan juga kelas serta nomor absen. Bisa ditulis di bagian kertas yang kosong di atasnya ini ya. Nah, untuk opsi jawabannya itu ada 4 yang terdiri dari SS atau sangat setuju, S yaitu setuju, TS yaitu tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Jadi kalian bisa pilih salah satu sesuai dengan keadaan yang sedang kalian alami sekarang. Oke, semuanya untuk waktu pengerjaannya kakak berikan waktu selama 5 menit. Kamu kenapa? Apakah sudah selesai? Yang sudah bisa kumpul ke depan ya.
baik. Setelah kalian mengerjakan kuesioner, di sini kakak akan menjelaskan mengenai indikator yang terdapat dalam kecemasan akademik. Nah, kecemasan akademik di sini memiliki 2 indikator, yaitu perasaan gugup dan juga perasaan panik. Nah, perasaan gugup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan berbuat atau berkata dalam keadaan tidak tenang, gagap, dan juga sangat tergesa-gesa serta bingung. Nah, gugup biasanya muncul sebagai respon emosional dan fisik ketika seseorang merasa tertekan atau cemas menghadapi situasi tertentu seperti berbicara di depan umum atau tampil di atas panggung yang juga dikenal sebagai demam panggung. Nah, yang kedua ada perasaan panik. Perasaan panik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan takut yang muncul secara mendadak sehingga seseorang tidak dapat berpikir dengan tenang. Nah, kondisi ini biasanya terjadi ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau saat menegangkan secara tiba-tiba. Nah, dari indikator di sini kakak akan menampilkan 2 video mengenai indikator yang terdapat dalam kecemasan akademik. Nah, jadi bisa tonton ya. Ini merupakan video terkait indikator pertama dari kecemasan akademik, yaitu perasaan gugup yang sifatnya positif. Kamu kenapa, Dayu? Kok kelihatannya gugup banget? Ya Nisen, aku takut banget buat jalan pengalimnya. Sepertinya susah. Tenang, kamu sudah belajar kan? Percaya diri aja. Udah sih, tapi masih deg-degan gitu. Takut blank nanti pas jawabnya. Udah, coba tarik nafas dulu yuk. Kita kerjakan sama. Nah, itu merupakan video dari indikator kecemasan akademik yang sifatnya positif. Nah, untuk selanjutnya yaitu video indikator terkait perasaan panik yang sifatnya positif. Nah, ini merupakan video dari perasaan panik yang sifatnya positif. Bisa dilihat ya. Jangan panik gitu dong, masih ada waktu kok buat persiapkan diri. Tapi Sin, aku benar-benar gak ingat sama apa yang aku pelajarin tadi. Nanti pas jawab pasti susah, terus nanti salah gimana? Tenang, coba fokus dulu deh, biar bisa kamu ingat-ingatnya. Udah deh, aku mau belajar lagi bentar deh, sebelum mulai ujian ya. Nah, itu merupakan contoh dari video dari indikator perasaan panik. Nah, setelah kalian menjawab kuesioner dan juga mendengarkan materi dari kakak, kakak akan memberikan layanan berikutnya, yaitu bimbingan kelompok. Nah, untuk nanti nama-nama yang kakak list, mohon untuk berkumpul di sebelah kiri untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Oke, untuk layanan bimbingan klasikal kakak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya.